Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di belakang rumah. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memanfaatkan pekarangan rumah seoptimal mungkin. Saya memiliki pekarangan atau halaman belakang rumah ini tidak terlalu luas, mungkin kurang lebih hanya sekitar 150 meter saja. Sebisa mungkin halaman belakang ini memberikan kontribusi sekecil apapun. Salah satu contoh, saya menanam sayuran. Ini lenca juga cukup mudah untuk menanamnya, tapi dia tidak boleh terkena terik yang terlalu kuat. Harus di tempat yang agak teduh sebenarnya. Kemudian cabai. Nah, ini sekedar untuk membuat sambal sehari-hari. Saya sudah lebih kurang 2 tahun tidak pernah membeli cabai dari pasar, karena dari produksi di pekarangan belakang saja sudah cukup, lebih dari cukup malah. Tanaman berikutnya adalah pare. Meskipun ini pahit, bagi sebagian orang mungkin ini tidak suka, tapi saya menyukainya, bahkan dilalap mentah-mentah. Yang masih agak muda tentunya. Kalau yang ini sudah lebih tua ya, karena telat dipanen, mungkin akan dijadikan bibit berikutnya. Ini adalah tanaman yang merambat. Yang bagus adalah kita harus menyediakan tempat rambatannya. Kalau ini sepertinya dia kemana-mana, tidak terkendali. Di belakang rumah saya pun ada tanaman sirih. Kemudian ini adalah pohon salam. Bisa untuk bumbu sehari-hari, kita tidak perlu membeli, bisa kita petik dari belakang rumah saja. Kelapa, ini sudah mulai belajar berbuah ya, usianya kurang lebih 3 tahun, belum terpetik hasilnya, masih belum optimal buahnya. Sementara ini adalah daun jeruk untuk bumbu masak. Ini untuk kebutuhan sehari-hari, masak pakai daun jeruk ini cukup melimpah. Tanaman berikutnya adalah pohon cincau. Daun cincau ini bisa kita olah menjadi puding yang menyehatkan tentunya, karena dia memberikan efek sejuk bagi pencernaan kita. Cara menanamnya pun gampang, hanya tinggal menancapkan batangnya saja, kemudian kita sirami, maka beberapa bulan kemudian dia tumbuh. Nanti ini sudah bisa dimanfaatkan daunnya untuk dibikin puding. Sementara ini adalah tanaman jahe di pot saja. Ini bisa kita manfaatkan sebagai bumbu ataupun sebagai obat herbal. Lalu di belakang rumah saya pun saya tanam kunyit. Kunyit ini selain sebagai obat juga sebagai bumbu utama di dapur-dapur Nusantara ya. Lalu sayuran lainnya yang saya tanam adalah kacang, yang bisa kita konsumsi mentah ya. Kacang roai namanya kalau di Bandung ini. Bisa kita lalap yang masih mudanya. Lalu ini sayuran yang sangat mudah cara menanamnya tanpa perlu perawatan ekstra. Kita tinggal menancapkan batangnya saja, kemudian dia nanti akan berkembang. Sayuran ini dikenal dengan caya ya, atau pepaya Jepang katanya. Tapi ini bukan jenis pepaya sebetulnya, meskipun daunnya mirip pepaya.
Kalau saya mengkonsumsi daun caya ini dengan cara dikukus, jangan direbus ya. Karena kalau direbus dia akan kehilangan rasa, mungkin karena nanti larut dalam air ya. Kalau dikukus dia rasanya manis, lebih enak daripada daun ubi. Nah, ini model bunganya dan buahnya. Bila dibiarkan dia akan berbunga dan berbuah seperti ini. Semakin sering dipetik, dia akan semakin cepat pertumbuhan tunasnya. Dan dari tunas-tunas muda inilah yang bisa kita konsumsi sebagai lalapan. Tapi tidak bisa dimakan mentah, karena dia getahnya banyak, hampir mirip dengan getah pepaya. Dan bila kena kulit akan sedikit gatal. Tapi tidak apa-apa, tidak berbahaya. Lalu di belakang rumah saya pun ada pohon kemangi. Selain untuk bumbu, kemangi juga bisa kita lalap mentah untuk dikonsumsi secara mentah. Tidak ketinggalan pohon ketela pohon ya, atau ubi. Di sini disebutnya dengan ubi keriting. Ini biasa saya konsumsi dikukus juga. Tanaman berikutnya adalah lengkuas sebagai bumbu dapur. Kemudian juga dia bermanfaat sebagai herbal. Bisa kita pergunakan sebagai apotek hidup di halaman belakang ini. Ini banyak sekali umbinya, sudah bisa kita manfaatkan. Berikutnya adalah pandan. Pandan wangi ini bisa kita manfaatkan untuk pembuatan kue, untuk esen apa pengharumnya, bisa juga sebagai pewarna hijau. Sama-sama kita pahami pandan ini pun memiliki khasiat obat tentunya.